kiranya Roh Kudus saat ini mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat pewahyuan yang datang dari Tuhan, sehingga waktu kami mendengar firman Tuhan akan merubah hidup kami untuk kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kami menyenangkan hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba. Amin Tuhan. Baik, teman-teman terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Satu hal yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman, ya setelah kita liburan, saya melihat wajah-wajah kita semuanya fresh kan? Haleluya. Memang kita butuh healing semua ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kemarin saya ngelihat-lihat daftar, nggak kerasa ya kita sudah hampir jalan 2 tahun ya. Kita mau ulang tahun kedua kalau nggak salah bulan Agustus ya nanti ya. Kita Ya, Agustus. Ya, itu Tuhan rasa. Nah, oleh sebab itu malam ini ada satu hal yang saya ingin sampaikan pada teman-teman, bahwa kalau kita Tuhan, mengiring Tuhan bukan cuma 1-2 hari. Mengiring Tuhan itu seumur hidup kita, sepanjang hidup kita. Ya, itu pengiringan kita dalam ikut Tuhan. Makanya kalau kita melihat dari apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kita, dalam mengiring kita harus setia sampai akhir. Ya, katakan sama-sama sampai akhir ya. Haleluya. Kapan akhirnya? Ya, akhirnya itu beda-beda. Ya, tergantung umur kita masih panjang atau pendek, tapi itu akhir kita di dalam kehidupan di dunia ini, supaya kita akan memasuki kekekalan dan kita harus tetap setia dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita dalam mengikut Tuhan itu cukup kita cuma jadi jemaat, kita cukup cuma jadi pendengar, atau apa sih yang Tuhan kehendaki? Sebab kalau saya percaya bahwa Tuhan nggak cuma berkehendak kita cuma pengen jadi jemaat terus, jadi pendengar terus, tapi Tuhan juga sebetulnya ingin memakai kita untuk menjadi alat kerajaannya, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dari contoh seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai, ya, dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, ya. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 dikatakan demikian firman Tuhan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku telah melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3, seorang kepada yang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat 5, perhatikan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat 7, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ayat 9, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Haleluya. Nah, saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari kitab Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, kita akan mendapatkan bagaimana Tuhan memilih dan memanggil Yesaya. Ya, saya percaya Tuhan yang memilih kita kalau kita ada di Zoom malam hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, Tuhan yang memilih kita untuk kita dekat sama Tuhan. Nah, Tuhan bukan cuma memilih, tapi Tuhan juga ingin memanggil kita untuk Tuhan pakai. Nah, seringkali waktu Tuhan memanggil kita untuk Tuhan pakai, seringkali kita seperti Yesaya, saudara.
Kalau saudara perhatikan baik-baik di ayat yang kelima tadi, ya, di ayat yang kelima tadi, sebentar ya, di ayat yang kelima tadi. Nah, ini dikatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Saudara, seringkali waktu Tuhan memanggil kita, kita selalu merasa nggak layak untuk Tuhan pakai. Betul nggak, saudara? Ya, saya tahu bahwa setiap kita memang punya masa lalu. Bahkan sampai hari ini, mungkin ada hal-hal yang kita merasa kita belum layak untuk mengikut Tuhan atau melayani Tuhan. Setiap kita punya sesuatu yang mungkin bisa membuat kita berkata bahwa udah deh mereka aja yang hidupnya baik-baik yang melayani Tuhan. Misalkan gini, bahasanya hidup gue masih hancur, hidup gue masih kayak gini, kayaknya belum pantas gue ngikut Tuhan, belum pantas gue melayani Tuhan. Nah, sama saudara, waktu Yesaya mengalami perjumpaan, nah saudara, Yesaya waktu mau dipanggil Tuhan, Yesaya bilang, aduh aku ini ya celaka, aku orang yang celaka loh, aku orang yang nggak bener loh, aku lebih baik mati aja, dia bilang gitu kan. Dia bilang, kenapa? Sebab aku ini mulutku kotor, mulutku najis, ya. Dan aku ini tinggal di bangsa yang di tengah-tengahnya ini, semuanya ini juga najis bibir. Artinya gini, dia ada di sebuah komunitas yang komunitasnya juga brengsek. Komunitasnya juga nggak benar. Makanya dia merasa dia nggak layak untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya. Tapi di ayat yang sama, saudara lihat baik-baik. Dikatakan, namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Nah, saudara nggak peduli apapun latar belakang saudara kalau mau dipanggil Tuhan. Ini adalah saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah titik baliknya. Ya, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, nah dia bilang mataku melihat sang raja. Waktu mata melihat, mata ketemu mata, muka ketemu muka, pribadi ketemu pribadi. Maka dia mulai mengerti isi hati Tuhan, maka dia mulai mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, pasti hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, makanya kalau kita ikut Tuhan, jadi anak Tuhan, kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi. Saya bilang sekali lagi, agama apapun tidak menyelamatkan. Mau Katolik, mau Kristen, mau apapun tidak menyelamatkan. Tapi waktu saudara mengalami perjumpaan dengan pribadi, saudara betul-betul menjadi pengikut Kristus, saudara mengikuti firman Tuhan, itu jaminan keselamatan baru akan saudara terima. Ya, makanya saudara tahu kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kalau sudah memilih saudara, nggak melihat latar belakang saudara, memulihkan di ayat yang tapi daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Tangannya ada bara, diambilnya, ya saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, ya, dan ditaruh ke atas bibirnya, ya. Nah, serafim itu apa? Kalau saudara Google, saudara akan mendapatkan serafim itu sejenis malaikat yang kastanya paling tinggi di dunia malaikat, ya. Dia adalah pelayannya Tuhan. Nah, pelayannya Tuhan serafim ini disuruh datang ke Yesaya, dia kasih bara api, mulutnya yang katanya tadi kotor, najis, ya, disentuh. Dan dimaksudnya apa? Dikatakan dikuduskan, diampuni kesalahannya. Saudara, kalau Tuhan sudah memilih saudara, saudara meresponi panggilan Tuhan, asal saudara mau buka hati, maka Tuhan yang akan menguduskan saudara. Dan Tuhan gak pernah melihat masa lalu saudara. Waktu kemarin saya diundang podcast sama Brother Alex. Brother Alex membuka pembicaraan begini, ya nggak ada yang nyangka ya bro, dirimu sekarang jadi pendeta katanya. Saudara, saya juga nggak pernah bermimpi jadi pendeta. Waktu saya mau jadi pendeta, saya merasa seperti ini. Ya, saya juga junkie, ex junkie, pernah jatuh dalam hal macam-macam. Brother Alex dan teman-teman tahu. Tapi saudara, Tuhan yang menyucikan, menguduskan, dan masa lalu saya itu bisa ditebus oleh darah Yesus. Makanya saya boleh ada hari ini. Makanya kuncinya sebetulnya kita mau nggak ambil keputusan untuk kita diubahkan oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita nggak mau, ya hidup kita kan seperti hidup lama. Tapi waktu kita membuka hati, Roh Kudus menjamah kita, dan kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, hidup kita dari hari ke hari akan diperbaharui. Makanya baru setelah dikuduskan oleh Tuhan, ayat ke-8, dia mendengar suara. Ya, Tuhan bicara sama dia. Siapakah yang akan kuutus ya? Siapakah yang mau pergi sama-sama aku ya? Nah, Tuhan nggak langsung tunjuk, ya saya, kamu pergi melayani aku. Enggak. Tapi Tuhan seakan-akan memberikan perbincangan, ya, ngajak bercakap-cakap. Siapa ya kira-kira? Nah, ini adalah titik poin penting.
Yesaya dengan kesadaran penuh, dia tahu dia sudah diselamatkan, dia ditebus, dia dilayakkan, dia dipilih. Makanya dia bilang, Tuhan, udah, gak usah yang lain-lain. Ini aku, utuslah aku. Dia sadar, dia menerima anugerah Tuhan, dia disembuhkan, dia dipulihkan, dia dilayakkan untuk Tuhan memakai dia menjadi alatnya. Dan dia bilang, ini aku Tuhan. Hari ini, saudara mau dipakai Tuhan, jangan karena disuruh-suruh, jangan karena apapun juga, karena nggak enak, tapi harus karena kesadaran dari diri saudara sendiri. Ya, maka ayat berikutnya baru Tuhan bilang, ya, pergilah, ada kata pergi, Yesaya diutus. Sama seperti Tuhan akan memakai hidup saudara dan saya. Nah, pertanyaannya sekarang begini, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan tahu bahwa seperti Yesaya, sebetulnya pelayanan atau melayani itu adalah sebuah panggilan. Setiap kita dipanggil untuk melayani raja kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, jangan suka nolak-nolak pelayanan ya, karena saudara ditebus, dipulihkan supaya saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya kan saudara terkasih dalam Tuhan, ya, kenapa kita harus bisa melayani Tuhan seperti itu? Ya, kita balik lagi ke dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi Novid, menjadi tebusan bagi Erik, menjadi tebusan bagi Lia, menjadi tebusan bagi Alex, menjadi tebusan bagi Raymond. Buat kita semua, ya, tebusan bagi kita semua. Itu Yesus. Makanya, saudara terkasih dalam Tuhan, alasan kita melayani karena kita sudah ditebus. Itu aja. Yang membuat saya bertahan sampai hari ini saya mau melayani Tuhan, ya karena saya sudah ditebus lebih dulu sama Tuhan. Ya, karena saya sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, saya sudah dicucikan, dikuduskan, diampuni, maka saya mau melayani Tuhan saya yang hidup. Ya, oleh sebab itu, apa melayani artinya? Kita lihat dulu ya, saudara. Yang pertama, melayani artinya memberi diri untuk menjadi berkat. Nah, apapun namanya pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, intinya saudara mau nggak memberi diri saudara untuk jadi berkat. Seperti dikatakan Matius 25 ayat 35-36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Haleluya. Kita lompat ayat yang ke-40-nya ya. Matius 25:40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jangan suka milih-milih pelayanan. Tapi waktu saudara memilih melayani Tuhan, saudara sudah mau memberikan hidup saudara, memberikan diri saudara untuk jadi berkat. Nggak peduli status sosial mereka. Jangan cuma melayani Tuhan, melihat orang kaya aja yang dilayani. Yang orang susah nggak dilayani, itu salah. Ya, kenapa? Karena dikatakan bahkan kalau kita ketemu mungkin Tuhan ada di orang hina itu. Tuhan lagi ngetes kita. Jadi pelayanan harus rata, harus sama. Karena kita melayani bukan manusia, tapi kita melayani untuk Tuhan. Amin. Lalu arti kedua, melayani itu apa? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, kita melayani arti kita menerima anugerah Tuhan. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara dengan orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, perhatikan, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi waktu saudara dipilih untuk melayani, saudara sedang menerima anugerah Tuhan. Untuk saudara dimampukan, saudara bisa ya melakukan hal-hal yang mungkin saudara nggak bisa lakukan, dimampukan. Nggak semua orang punya kemampuan melayani orang-orang yang susah di India, seperti Mother Teresa, ya, tapi dia menerima anugerah, diberikan kekuatan untuk melayani orang-orang seperti itu. Kalau nggak diberi anugerah kemampuan, orang nggak mungkin bisa mungkin. Yang baunya udah seperti apa? Saya pernah saudara melayani ya orang yang sudah sakit itu,
baru masuk tuh buka pintunya aja ya saudara, karena udah pada busuk badannya, itu baunya minta ampun, udah nggak pernah mandi. Tapi ya, dokter udah bilang tinggal nunggu waktunya aja. Itu baunya seperti apa? Saya bayangkan itu baru satu orang saya melayani. Mother Teresa ketemu orang-orang seperti itu waktu di Kalkuta di India. Tapi Mother Teresa bisa melayani. Kenapa? Karena dia menerima anugerah Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara melayani, saudara sedang menerima anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan untuk Tuhan pakai hidup saudara. Haleluya. Yang ketiga, kita lihat sama-sama saudara ya. Nah, arti melayani yang ketiga. Saudara melayani karena saudara artinya saudara cinta kepada Tuhan. Udah, ini yang terakhir yang luar biasa saudara terkasih dalam Tuhan. Karena ayatnya Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Jadi saudara melayani hal yang ketiga karena saudara mencintai Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan karena motivasi saudara salah, misalkan enak ya kalau pelayan Tuhan ya dapat persembahan, dapat PK, dapat uang, dapat fasilitas, saudara salah melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan yang benar adalah pikul salib. Itu saudara. Nggak segampang itu. Hamba Tuhan boleh saudara lihat diberkatin. Karena mereka juga sudah berproses 20 tahun yang lalu. Punya proses sendiri dalam kehidupannya. Jadi jangan coba-coba saudara mau melayani Tuhan baru masuk sudah mau diberkatin. Enggak. Ya, salah saudara. Melayani Tuhan karena saudara cinta Tuhan. Maka berkat akan mengikuti kalau saudara melayani Tuhan dengan benar. Nah, oleh sebab itu kita lihat dalam bahasa aslinya nih saudara ya. Arti dalam bahasa aslinya melayani adalah diakoneo ya. Diakoneo ya. Diakoneo itu artinya ya to be a servant and attendant ya, atau suatu kegiatan membantu orang lain atau bahkan bukan cuma membantu tapi sampai memberikan dirinya untuk menolong orang tersebut ya. Kalau saya ya misalkan ya lagi jalan di jalan tiba-tiba saya ngelihat ibu-ibu ada yang kesandung jatuh, tiba-tiba saya langsung tolong dia, saya lari saya bangunin, ibu-ibu hati-hati jalannya, bangun dong. Nah, oh iya makasih dek, dia jalan lagi. Buat saya nggak sampai mengalami hal-hal yang buruk, cuma ngangkat dia doang dari jatuhnya ibu-ibu yang udah tua renta. Tapi di sini arti melayani yang sesungguhnya bukan cuma nolong seperti itu, bahkan sampai memberikan diri kita ya. Ya, sama seperti Kristus sampai dia mau mati di atas kayu salib. Itu pelayanan untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu, orang yang sudah mau melayani, orang itu harus bertanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Ya, jadi makanya orang melayani nggak boleh bayi rohani. Orang yang sudah mulai dewasa dalam Tuhan baru. Karena tanggung jawab itu hanya orang yang sudah dewasa, termasuk dalam kerohanian. Jadi kalau hari ini saudara sudah mulai dipercayakan melayani Tuhan, belajarlah dewasa di dalam Tuhan. Jangan kayak anak-anak lagi, jangan kayak bayi rohani lagi. Sebentar gampang ngambek, sebentar sensitif, sebentar ngomongin sini sono. Itu bayi rohani. Orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, dia tahu bahwa melayani itu adalah kesempatan, melayani adalah anugerah. Makanya dia lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Haleluya. Ya, oleh sebab itu mari kita melayani pekerjaan Tuhan, dan pertanyaannya saya akan lompat yang ini, kenapa kita harus melayani? Ya, kenapa kita nggak baik-baik aja kita jadi jemaat? Banyak orang memilih lebih baik jadi jemaat daripada melayani. Coba kita lihat baik-baik ya. Kita baca sama-sama, nggak usah dibuka suaranya, dibaca dari rumah masing-masing. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 27. Kita baca dengan suara yang keras masing-masing. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Terus, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi, saudara akan menjadi besar, menjadi terkemuka, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan melayani. Saudara jadi lebih dari saudara-saudara lain. Melayani itu Tuhan yang akan mengangkat saudara. Jadi melayani adalah sesuatu yang luar biasa.
karena Tuhan akan menghargai apa yang kita lakukan, karena arti kita menjadi partner pekerjaannya Tuhan. Oke, malam hari ini cukup di sini. Dan terakhir, ya, kita akan menarik sebuah kesimpulan. Kita baca sampai kuning, 1, 2, 3. Bukan orang melayani lebih hebat daripada orang yang dilayani. Either signal gue yang jelek atau emang Novit mati? Novit yang signalnya nggak bagus. Oke, sempat mati ya, sorry. Oke, jadi lebih baik melayani daripada dilayani. Ya, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Kami belajar soal Engkau yang memilih, Engkau memanggil, Engkau menguduskan untuk kami dipakai untuk melayani Tuhan. Bahkan untuk melayani, kami tahu itu adalah sebuah kehormatan, adalah sebuah anugerah. Dan lebih baik melayani daripada dilayani. Karena kami percaya di saat kami melayani, Engkau yang akan mengangkat kami lebih tinggi lagi. Kami akan dipermuliakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini sharing kami. Dan sebentar kami akan lanjutkan, kiranya Roh Kudus campur tangan, memberkati setiap kami, memakai kami untuk saling menguatkan satu sama lain. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, saya sharing firman Tuhan sekitar 15-20 menit. Terakhir sempat mati, tapi nggak apa-apa.